Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Kami sekarang berada di Kampung Tambak Medok Anayu, RT 7 RW 2. Jadi di sini kami akan melakukan observasi untuk penelitian kami, yaitu persepsi masyarakat terhadap resiko banjir. Di sini saya dan kelompok saya akan mewawancarai RT dan menyebarkan GIFOM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadilah Ramadan. Perkenalkan, saya Reza Rafiur Ramadhani. dan saya Fadli Bilal Afifuddin. Jadi di video ini kita akan melakukan observasi dan juga meneliti bagaimana persepsi masyarakat untuk menghadapi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fadli Bilal Afifuddin, NPI 183230040 Di sini saya akan membuka presentasi saya, yaitu persepsi masyarakat RT 7 RW 2 Medanayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya terhadap risiko banjir. Jadi saya akan menjelaskan bab 1 dan juga bab 2. Mulai dari bab 1 ada pendahuluan. Di pendahuluan terdapat penjelasan latar belakang. Jadi saya akan jelaskan dulu latar belakang. Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama saat musim hujan, dengan dampak yang meluas mulai dari kerugian ekonomi hingga gangguan kesehatan dan aktivitas sosial. Penanggulangan banjir telah diupayakan melalui pembangunan infrastruktur seperti waduk dan juga drainase, serta sosialisasi mitigasi bencana. Namun, bencana ini tetap terjadi secara berulang akibat berbagai masalah, seperti infrastruktur yang tidak optimal, alih fungsi lahan, perilaku masyarakat yang kurang mendukung mitigasi, dan minimnya edukasi dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan mitigasi. Jadi banjir faktor utamanya itu yang memperburuk kondisinya adalah kurangnya kesadaran masyarakat sendiri terhadap peran mereka dalam menjaga lingkungan dan memitigasi risiko banjir. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, pengabaian kawasan resapan air, serta persepsi bahwa mitigasi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah menjadi penghambat utama. Dalam konteks Pancasila, khususnya sila ketiga dan kelima, gotong royong dan tanggung jawab bersama harus ditekankan untuk mendorong kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir. Jadi di penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terkait risiko banjir, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap kesiapan menghadapi bencana. Dengan memahami persepsi ini, program mitigasi dapat dirancang lebih tepat sasaran, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong sinergi yang lebih baik antar pemerintah dan warga. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak buruk banjir secara berkelanjutan. Jadi rumusan masalah dari penelitian kita itu yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat mengenai risiko banjir di daerah tertentu. Lalu rumusan masalah kedua ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap risiko banjir. Lalu yang ketiga, rumusan masalahnya itu sejauh mana kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir. Lalu yang terakhir, keempat, rumusan masalahnya itu apa upaya mitigasi banjir yang telah dilakukan masyarakat dan bagaimana efektivitasnya. Baik, kita akan masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini kita ada pendekatan sosial. Yang pertama ada interaksi sosial, menganalisis bagaimana warga saling berbagi informasi terkait risiko banjir. Lalu yang kedua, mengamati gotong royong seperti membersihkan saluran air dan membantu korban banjir. Lalu faktor sosial ekonominya itu ada dua, hubungan antara tingkat pendidikan dan persepsi risiko banjir. Yang kedua, dampak status ekonomi terhadap risiko menghadapi risiko banjir. Lalu secara kesadaran kolektif itu untuk mengukur tingkat pemahaman warga terhadap potensi banjir. Lalu yang kedua,
kita ingin meneliti sikap masyarakat terhadap upaya pencegahan seperti pengolahan sampah sendiri. Lalu di sini ada pendekatan secara Pancasila. Pendekatan Pancasila. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu di sini itu dapat eh, pendekatan kemudian kepedulian warga dalam membantu korban banjir dan menjaga hak hidup yang layak. Lalu yang ketiga, sila ketiga berisi persatuan Indonesia eh, dapat disambungkan dengan semangat persatuan dalam kerja bakti dan kolaborasi untuk mitigasi banjir. Lalu yang ketiga, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu untuk menganalisis keadilan dalam pembagian tanggung jawab dan pengelolaan hidup lingkungan. Lalu secara landasan teori kita ada 3, secara persepsi, teori sosial dan mitigasi, dan yang terakhir identitas nasional. Di persepsi itu interpretasi individu terhadap fenomena berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang yang dilandasi oleh teori William James dan juga Albert Bandura. Lalu yang kedua itu teori sosial dan mitigasi, peran persepsi dan bias kognitif dalam pengambilan keputusan yang pernah diputusin sama Bandura dan Kahneman. Lalu yang ketiga itu ada identitas nasional yang sebagai dasar membangun solidaritas dan gotong royong dalam mitigasi bencana, yaitu adalah Pancasila. Di sini ada review jurnal. Jadi kami memiliki 3 jurnal, yaitu jurnal pertama peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang berjudul jurnalnya itu Pemerintah dan Keamanan Publik volume 2 nomor 2 Agustus 2020. Variabel penelitiannya independen, jadi peran pemerintah daerah atau legislatif, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, pengembangan, kapasitas. Variabel dependen, efektivitas penanggulangan bencana. Secara metode penelitian, judul penelitian pertama ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui text research, yaitu penelitian literatur berdasarkan penelitian terdahulu tentang peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Hasil penelitiannya, pemerintah daerah menunjukkan peran signifikan dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan regulasi, lembaga, rencana, anggaran, dan pengembangan kapasitas. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, SDM, sarana prasarana, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Pemerintah telah mendirikan lembaga seperti BNPB dan BPBD untuk penanganan bencana yang lebih efektif. Lalu jurnal yang kedua yang pernah dibuat Femil Umeidini, Eva Nuria, Muhammad Fedriansyah 2019 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Desa Mekarkali, Kecamatan Jatinangor. Fokus jurnal Pekerjaan Sosial volume 2 nomor 1 Juli 2019. Variabel independennya itu ada partisipasi masyarakat atau pemikiran, tenaga, keterampilan, barang, dan uang. Lalu variabel dependennya efektivitas penanggulangan bencana. Metode penelitiannya itu kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Jadi masyarakat berpartisipasi dalam berbagai bentuk seperti sumbangan, pemikiran, tenaga, keterampilan, barang, dan uang dalam penanggulangan banjir dan longsor di Desa Mekarkali. Partisipasi masyarakat sangat efektif dalam mengurangi dampak bencana. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan seperti memantau ketinggian air dan membersihkan selokan terbukti mengurangi risiko banjir dan tanah longsor.
Lalu yang ketiga, Nani Handayani dan Sri Hartuti 2021 yang berjudul Gambaran Kesiapsiagaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor. Aisyah Surakarta, Journal of Nursing, Volume 2, nomor 2, Desember 2021. Variabel independen, ada tingkat pengetahuan, sikap, rencana, tanggap darurat, sistem peringatan, dan mobilisasi sumber daya. Variabel dependen berisi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi tanah longsor. Metode penelitiannya itu deskriptif menggunakan teknik proportionate stratified random sampling dengan total sampel 60 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Jadi tingkat pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana baik 80%, sikap terhadap bencana juga baik 66,7%. Namun sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya kurang baik dengan masing-masing kategori 85% dan 73,3% indeks kesiapsiagaan masyarakat dinilai masuk kategori hampir siap. Namun ada kelemahan dalam sistem peringatan bencana dan kurangnya sumber daya. Upaya perbaikan diperlukan pada aspek sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya untuk kesiapsiagaan lebih optimal. Baik, akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan bab 3, yaitu metode penelitian. Lokasi penelitian yang kami ambil ada di RT 7 RW 2 Desa Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Desa ini bertepatan di daerah Surabaya Timur. Untuk subjek penelitiannya sendiri, kami akan mewawancarai tokoh masyarakat dan memberikan beberapa kuesioner kepada masyarakat setempat. Untuk wawancara, kami akan mewawancarai Kepala RT 7, yaitu Bapak Chandra Prana, dan Kepala RW 2, yaitu Bapak Muhammad Roin, dan memberikan kuesioner kepada 10 masyarakat setempat. Untuk metode penelitian yang kami lakukan adalah menggunakan penelitian gabungan yang mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Contohnya adalah penelitian yang berupa angka kemudian dijabarkan menggunakan bentuk naratif yang berupa wawancara dengan informan. Untuk teknik penulisan laporan, di sini ada 4 teknik. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang perlu dilakukan sebelum menulis laporan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan berdasarkan teknik yang sudah ditentukan sesuai dengan tema laporan, yaitu persepsi masyarakat RT 7 RW 2 Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya terhadap risiko banjir. Untuk teknik yang kedua adalah reduksi data. Reduksi data adalah data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, diseleksi, diringkas, dan difokuskan pada hal-hal penting yang nantinya ditulis di laporan penelitian. Reduksi data ini membantu menyederhanakan data agar lebih terstruktur, memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Untuk teknik yang ketiga, ada penyajian data. Data yang sudah direduksi tadi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, matriks, ataupun diagram. Penyajian data ini memungkinkan untuk melihat pola atau hubungan antar variabel agar lebih mudah dan agar lebih dapat dipahami. Untuk teknik yang keempat adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah penyajian data, dapat menarik kesimpulan awal berdasarkan pola atau temuannya. Namun, kesimpulan ini bersifat sementara dan akan diverifikasi lebih lanjut melalui proses iteratif, yaitu dengan mengumpulkan data tambahan yang diperlukan. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data dengan temuan lapangan. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadillah Ramadan, NPI 1482300035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bab 4,
yaitu laporan studi lapangan. Yang pertama ialah ada laporan penelitian atau report. Kami melakukan 2 pengambilan data, yaitu melakukan wawancara dan melakukan pengisian kuesioner oleh masyarakat setempat. Sebelumnya kami tidak langsung datang ke wilayah tersebut, kami melakukan izin atau meminta izin kepada tokoh masyarakat via WA untuk diperbolehkankah kami datang untuk melakukan wawancara. Kabar baiknya kami disambut dengan baik. Akhirnya kami melakukan wawancara dengan RT dan RW pada tanggal 29 November 2024. Dan untuk pengisian kuesionernya, kami itu berkeliling di daerah setempat untuk menyebarkan kuesioner tersebut dan mencari relawan yang mau mengisi kuesioner tersebut. Tidak butuh waktu lama, kami mencapai target yaitu 10 responden, dan kami selesaikan wawancara dan pengisian kuesioner pada hari itu juga, yaitu pada tanggal 29 November 2024. Untuk pengerjaan makalah sendiri, setelah kami mengumpulkan data, kami menelaah data-data tersebut yang sudah ada dan mencantumkannya pada makalah. Kami membutuhkan proses pengerjaan 3 hari untuk pelengkapan data tersebut hingga sampai tanggal 3 Desember 2024. Untuk transkrip wawancara RT dan RW setempat, di pertanyaan pertama ada seberapa besar risiko banjir di wilayah tersebut. Menurut jawaban dari Bapak RT dan RW, wilayah ini memiliki risiko banjir cukup tinggi, terutama karena wilayah tersebut merupakan dataran rendah dan saluran air yang kurang memadai. Namun, belakangan ini ada beberapa perbaikan infrastruktur yang menurunkan risiko banjir hingga 40%. Pertanyaan kedua, apa saja tanda-tandanya? Tanda-tanda banjir meliputi luapan sungai Sentong hingga sejajar dengan bibir jalan, dan ada aliran yang tersumbat atau yang melambat. Pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap terjadinya banjir? Masyarakat itu seringkali panik dan menyelamatkan barang-barang penting, dan masyarakat merasa kecewa karena banjir itu mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Pertanyaan keempat yaitu langkah-langkah yang biasanya diambil oleh masyarakat setempat. Masyarakat itu melakukan kerja bakti, membersihkan saluran air dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membersihkan sungai-sungai menggunakan alat berat. Pertanyaan kelima, menurut Anda apa fasilitas umum di wilayah ini yang cukup memadai? Fasilitas umum di wilayah tersebut cukup membantu, tetapi belum memadai untuk mencegah semua permasalahan, terutama pada banjir besar. Pertanyaan keenam, bagaimana peran pemerintah setempat untuk membantu masyarakat menghadapi risiko banjir? Pemerintah itu membantu dengan membangun saluran air dan menyediakan alat berat. Tetapi proses pengajuan perbaikan dirasa lambat. Maksudnya itu di saat masyarakat tersebut memohon bantuan kepada pemerintah, tanggap pemerintah setempat itu lambat untuk melakukan tindakan ke lapangan. Pertanyaan ketujuh ialah seberapa penting gotong royong? Gotong royong itu sangat penting sebagai bentuk solidaritas dan solusi efektif untuk menghadapi banjir. Pertanyaan ke-8, apa yang diharapkan dari kebijakan atau program pemerintah? Masyarakat setempat berharap pemerintah lebih aktif melakukan kontrol dan membangun drainase terkoneksi dan memasang pompa air untuk percepatan penanganan banjir. Pertanyaan keempat, peran khusus yang dijalankan oleh tokoh masyarakat. RT dan RW menjawab, tokoh masyarakat menjadi penghubung antara warga dan pemerintah, memastikan aspirasi warga tersampaikan dan saluran air tetap lancar. Pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan tentang kebersihan lingkungan? Kebersihan lingkungan itu cukup penting dan sangat penting untuk mencegah penyumbatan saluran air, meskipun infrastruktur tetap menjadi tantangan utamanya. Lanjut, temuan setelah melakukan wawancara. Temuan pertama ialah risiko banjir di wilayah tersebut.
Risiko banjir di wilayah tersebut cukup tinggi, yaitu 60%, namun terjadi perbaikan infrastruktur yang mengurangi risiko tersebut menjadi 40%. Lalu wilayah rentan karena posisi geografisnya yang rendah. Saluran air tidak memadai. Temuan yang kedua, tanda-tanda banjir. Luapan Sungai Sentong menjadi indikator utama banjir dan saluran air yang merusak meningkatkan potensi genangan. Temuan yang ketiga, tanggapan masyarakat. Masyarakat seringkali panik, tetapi tetap fokus untuk menyelamatkan barang-barang penting mereka. Ada rasa kecewa akibat gangguan aktivitas sehari-hari. Karena memang setelah kami melakukan observasi, wilayah tersebut cukup padat, banyak sekali kendaraan yang lalu lalang di daerah tersebut. Akhirnya ketika terjadi banjir cukup mengganggu aktivitas mereka. Temuan keempat yaitu langkah mitigasi. Masyarakat kerja bakti membersihkan saluran air menjadi solusi utama. Lalu kolaborasi dengan pemerintah untuk membersihkan tumbuhan liar yang menggunakan alat berat. Temuan yang terakhir, keterbatasan infrastruktur, saluran air dan elevasi jalan belum memadai untuk mengurangi banjir. Lalu ada hasil observasi. Wawancara dengan RT dan RW itu menunjukkan bahwa resiko banjir di RT 7 RW 2 Metuan Ayu berkurang yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu 60% menjadi 40% setelah perbaikan saluran 40% itu setelah perbaikan saluran air oleh pemerintah. Masyarakat rutin melakukan gotong royong membersihkan saluran air meskipun masih terkendala saluran yang tersumbat oleh elevasi jalan yang tidak merata. Dari kuesioner Google Form, 70% responden menilai resiko banjir masih ada. Penyebab utamanya ialah saluran air yang kurang memadai dan sampah yang sembarangan. Sebanyak 50% warga aktif bergotong royong dan 40%-nya percepatan perbaikan drainase serta pemasangan teknologi seperti pompa air. Gotong royong masyarakat dan dukungan pemerintah dalam perbaikan infrastruktur menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko banjir. Berikut data hasil observasinya. Yang sebelum perbaikan risiko banjirnya 60%, setelah perbaikan 40%. Yang dari kuesioner penyebab terjadinya banjir itu 60% responden mengisi terjadi karena saluran air kurang memadai, 25%-nya karena sampah menyumbat saluran, dan 15%-nya karena faktor geografis. Untuk penanganannya masyarakat 50% melakukan gotong royong, 30%-nya menyelamatkan barang, dan 20%-nya hanya pasrah atau tidak memiliki tindakan apa-apa. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram. NPI saya 1482-3027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya kebagian dari hasil analisis penelitian. Di sini ada 3, yaitu sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Di sini sila pertama itu menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk tindakan masyarakat itu dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan untuk menunjukkan prinsip yang sangat jelas, dan masyarakat itu harus menjaga keseimbangan alam sebagaimana dari ibadah yang mencerminkan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Untuk sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini tuh solidaritas itu saling membantu antar warga tanpa memandang status sosial, baik dalam gotong royong maupun banjir, mencerminkan prinsip kemanusiaan dan beradab. Ini tuh menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan peduli terhadap sesama. Untuk sila ketiga itu di sini ada persatuan Indonesia, yaitu kebersamaan dan semangat persatuan. Di sini tuh terlihat jelas. Untuk contohnya itu kayak kerja bakti rutin supaya kita itu menjaga silaturahmi
Terus masyarakat itu bersatu atau mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bersama sehingga memperkuat rasa persatuan Indonesia. Di sini saya menjelaskan tentang analisis unsur Pancasila, yaitu ada dua, yaitu sila keempat dan sila kelima. Untuk sila keempat itu menunjukkan bahwa musyawarah itu antar warga dan pemerintah itu menjadi landasan yang penting dalam menentukan solusi mitigasi banjir. Untuk sebagai peran tokoh masyarakat itu menghubungkan antara warga dan pemerintah atau proses demokrasi yang dilakukan dengan bijak dan berbasis kebersamaan. Untuk contohnya itu aspirasi warga tentang perbaikan saluran air di samping melalui forum masyarakat RT dan RW sebelum diajukan ke pemerintah. Dan pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan warga itu secara adil dan transparan. Untuk sila kelima itu pemerintah itu harus menunjukkan peran penerapan nilai keadilan sosial dalam membangun saluran air yang lebih memadai, yang berhasil mengurangi resiko banjir hingga 50%. Namun tantangan seperti lambatnya respon terhadap pengajuan masyarakat mesti menjadi perhatian. Untuk implementasinya itu keadilan sosial ini juga terlihat dalam penyediaan alat berat untuk pembersihan saluran air yang memberikan manfaat langsung kepada semua warga tanpa diskriminasi. Untuk penelitian ini tuh menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasi ini memperlihatkan sinergi antara warga dan pemerintah dalam mengatasi masalah banjir dengan mengedepankan nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Untuk hasil analisis penelitian itu di sini saya menggunakan analisis mikro, yaitu menunjukkan tindakan nyata dalam kehidupan individu dan kelompok. Contohnya itu daerah wilayah RT 7 RW 2 Mendokanayu dalam menanggapi resiko banjir. Di sini tuh warga itu secara rutin bergotong royong membersihkan saluran air dan didukung oleh inisiatif kayak ketua RT dan RW setempat dan memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah. Dan beberapa warga itu juga beberapa warga itu harus juga inisiatif mulai menjaga kebersihan lingkungan dan mengubah kebiasaannya. Contohnya itu kayak inisiatif harus membuang sampah ke tempatnya biar resiko banjir itu minim. Ya meskipun masih ada tantangan dari sebagian kecil warga yang belum terlibat aktif saat banjir. Untuk respon masyarakat ini beragam. Untuk penyelamatan barang penting, membantu tetangga dan melaporkan kondisi di tempat atau melaporkan ke aparat setempat. Untuk tindakan ini itu mencerminkan kesadaran yang baik, meskipun perlu pendekatan edukatif untuk meningkatkan partisipasi dan perubahan perilaku. Untuk peran masyarakat itu sangat efektif dalam menggerakkan aksi kolektif, sementara kolaborasi dengan pemerintah tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan mitigasi di tingkat individu dan kelompok kecil. Untuk komentar atau refleksi makro, penelitian ini tuh menunjukkan penting kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mitigasi banjir. Untuk sambutan baik dari tokoh masyarakat itu serta partisipasi aktif warga mencerminkan kesadaran yang tinggi terhadap risiko banjir. Untuk temuan utama itu menunjukkan penurunan risiko dari 60% menjadi 40% setelah adanya intervensi infrastruktur, meskipun saluran air yang tidak memadai dan posisi geografis yang rendah tetapi menjadi tantangan.
Untuk langkah mitigasi itu seperti kayak kerja bakti dan kolaborasi dengan pemerintah diapresiasi, tetapi edukasi ditanggap darurat masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam upaya mitigasi banjir yang lebih baik di masa depan. Untuk bab 5 dan penutupan, kesimpulan dan saran. Di sini saran hasil dari penelitian mencakup semuanya. Di sini tuh bahwa masyarakat RT 7 RW 2 itu memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap resiko banjir. Untuk utama dari penyebab banjir itu perbaikan infrastruktur, dan setelah pemerintah membangun saluran air yang lebih memadai. Untuk resikonya itu dari kurangnya 50%, meskipun tantangan seperti perilaku kurang peduli terus terhadap lingkungan masih menjadi masalah. Respon masyarakat terhadap banjir bervariasi, dengan gotong royong menjadi langkah utama dalam mitigasi. Untuk dukungan pemerintah itu sangat signifikan, meskipun proses implementasinya itu seringkali lambat. Untuk nilai-nilai Pancasila itu seperti gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial. Di sini tuh mencerminkan dalam kerjasama itu antar masyarakat dan pemerintah. Saran dan menutup. Untuk saran dari pemerintah, di sini ada 4 dari kita. Untuk percepatan perbaikan drainase, pemanfaatan teknologi, infrastruktur hijau, edukasi berkelanjutan. Untuk contoh dari percepatan perbaikan drainase itu kayak gimana sih? Di sini tuh memperbaiki dan memantau drainase dengan teknologi canggih untuk menghindari kerusakan dan penyumbatan. Untuk contoh pemanfaatan teknologi itu gimana sih? Menerapkan sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Infrastruktur hijau itu gimana? Di sini tuh kita itu meningkatkan ruang terbuka hijau untuk memperbaiki resapan air. Untuk edukasi berkelanjutan itu meningkatkan kampanye edukasi tentang kebersihan lingkungan dan mitigasi banjir. Untuk saran untuk masyarakat itu contohnya itu ada 2, partisipasi dalam kebijakan mitigasi, 2, kebersihan lingkungan. Contohnya itu aktif terlibat dalam pengambilan keputusan lokal terkait mitigasi. 2, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Untuk kolaborasi ini yang sering erat itu antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting dalam mengurangi dampak banjir. Dengan sinergi yang kuat, perbaikan infrastruktur yang tepat, serta edukasi yang berkelanjutan, dan masyarakat dan pemerintah itu dapat bekerja sama untuk mencerminkan lingkungan yang lebih aman dan lebih nyaman. Sekian dan terima kasih untuk presentasi saya dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.